Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas. Alhamdulillah. 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 Ustaz Minang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basu kita di balik Managari malam kini tetap kita di kawanan didampingi di Maratua Pengulu Marajo. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maratua Pengulu Marajo. Yo, mari tak. Pertemuan kita nan terakhir kapatang kita menceritakan mengenai balik Banagari sesudah itu tentang pendidikan surau untuk anak-anak nagari. Dalam surau ko tadi ada nan majan mengenai agama dan itulah kita bahas patang sedikit banyaknya. Nah kini nang ceritanya ke mak datua nan untuk pembelajaran adatnya lagi mak. Ba metode atau sistem pembelajaran di surau untuk adat ini ko tadi. Baiklah maratua, ambo mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya serupun adalah maratua sampaian kalau pembelajaran agama kita sarahanlah ke ahlinya karena ada guru mengaji atau guru-guru tahfiz dan lain-lain sebagainya. Masuk ke masalah ada istiadat pembelajaran dini yang dilakukan di surau zaman dahulunya itu tuh mengacu kepada pembelajaran atau membentuk akhlak anak nagari, anak muda-muda sejak dari dini. Di dalam pembelajaran itu ada yang perlu kita pahami. Dasar dari pembelajaran untuk membentuk akhlak tadi ada namanya pembelajaran sitinah. Sitinah ko kalau berbicara sitinah setiap surau mungkin berbeda. Nah sitinah ko. Tapi nan nambo pelajari, nan nambo coba memahami sitinah ko ada ampe katanya. Sambah je titah, tarati je mujili, lelo je tampan, adab je sopan. Mungkin kalau kita uraian mungkin cukup lama. Kita coba saja sakit bercerita mengenai sambah je titah. Sambah je titah. Berarti tadi rampe maratua ya. Ya, sambah je titah. Tarati je mujili, lelo je tampan, adab je sopan. Kita coba kini mentelaah atau mencoba menguraikan sambah je titah. Sambah dalam kata adaiku bukanlah menyambah ke seseorang. Bukan menyembah orang dan sampai pesambah Bukan itu seseorang. Bukan menyembah seperti menyembah sujud, bukan. Sambah itu maknanya apa yang kali sampaian itulah sambah. Kalau nyelah keluar nan kali sampaian tadi namanya titah. Artinya contohnya modal komaratua. Ada nang kamu sampaian maratua. Sampailah. Jadi sambah tadi apa yang kamu sampaikan tadi, titah tadi itu nama Datuk Kician tadi sampailah tadi itu yang titah. Artinya sambah apa yang kau sampaikan titah di saatnya keluar wak sampai tadi namanya titah. Ulah tersampaikan jadi titahnya masih dalam pikiran wak, dalam konsep wak tu nyanyo sambah ko tadi. Untuk yang kali sampaikan tadi lah perlu ilmunya dawak bacor menyampaikan. Ikulah nan diajaran sejak dini di Minangkabau. Artinya mungkin di Sikoko kalau tanpa ilmu menyampaikan sesuatu tentu tidak bisa sesuai jo kehendak awak, jo kehendak orang lain. Bisa cara penyampaian kurang elok, orang menerima atau tidak senang, terjadilah miskomunikasi bahasa kininya. Di dalam Ikoko pelajaran awalnya dasarnya sesuai jo pesan Rasul. Hormati nan tuo, hargai namun sama kadang, kasihi nak kita, sayangi nak kita. Kalau di Minang ditambah menjadi ampe maratua. Kato mendaki, kato mendatang, kato menurun, kato melereng. Aduh kato melereng. Jadi di Sikoko cara bercerita atau mengecek menyampaikan sesuatu kanan tu tentu berbeda jonan sama kadang atau kanan kita. Contoh maratua bisa punya dia contoh. Awak ingin menyuruh seseorang.
Kalau awak kanang kete atau adik awak, beko kalau pulang kau ambil kerambia ya, atau ambil sesuatu gitu. Iya, iya. Itu kadia biasa. Suruh berarti kayak mana? Bisa menyuruh gitu. Kalau sama kadang bahasanya akan beda. Kalau seandainya lalu di jalan itu beko bawa kerambia ya, kalau lain mungkin Sama kadang. sama kadang. Kalau jangan tuh babi dole mak tu. Kira-kira aku atau mak lewat jalan tu ndak beko mak. Babi tu. Ndak kok seandainya lalu di sinan ada kerambia situ. Kok le mungkin lah mak bisa mau. Ujinya menyuruh aja kan caranya beda. Gak mau putas ya. Tuh. Batanyo dulu ya. Batanyo dulu. Kalau katong malereng itu dipakai biasanya entah ke Minantu, entah ke Sumando, entah ke Mintuo. Kato itu memang tak langsung nanti tadi tu. Artinya agak babelok seketik. Namanya lah malereng. Umpamanya serupa jauh mandiri membiarkan dia tadi. Kata Allah galas modaku sepenuh. Maaf kalau ada galang semua. Iya. Pono kira-kira kalau seandainya pono kasinan tu kama lalu tu pono. Ambo biasanya jalan sinan mak. Kira-kira bahasa aja mak. Ya. Mengicik sejuak jo Sumando jo yang nama lerang tadi agak tatagun seketik. Iya. Ndak kecil mak kalau mungkin beko kalau lewat sinan. Itu kalau lita laki. Kau ndak laki ndak ada. Ada kerambis tu kok baladuan. Kira-kira bentuk itu penyampainya. Jadi di beduan ada tua. Kato mendaki, kato mendata, kato mendonyo, kato melereng tadi. Ikoko diagia atau diajan ke anak-anak sajak dini di Minangkabau. Sehingga terlatih, terbiasa, ba'a berhadapan dengan tuo, ba'a semua gadang, ba'a jenang mudo, ba'a jonan sumando atau yang sifatnya ado yang harus dijago di hubungan tadi. Nah, sehingga sesudahnya dewasa, ini tak perlu atau tak banyak masalahnya beradaptasi usia sujudnya besuo. Karena lah terdati dari kita. Ujinya mana tentu terbentuk dengan pemerintah akhlak yang baik. Iya. Kalau memang bisanya menempatkan diri di masa jauh. Kalau besuo di satu daerah atau lingkungan itu jangan mudah lah bisa meletakkan dirinya atau menampilkan dirinya pada tampil. Mungkin itu sebagai salah satunya nang sambah jutita tadi. Makanya sambah tadi itu sesudahnya apa nak sampainya, nyo punya ilmu untuk menyampainya. Itulah yang diajarkan di Minangkabau sejak kecil. Berarti akhlaknya diajar dari kecil termasuk ba'a cara komunikasi dengan berbagai macam level orang kan itu masih ya, mulai dari nang kete, nang gadang, nang tuo, nang sama gadang, lah diajan serunya di ranah Minang di Minangkabau. Kalau komunikasi ko disampaikan dengan ilmunya mereka secara tidak langsung kan terjaga hablum nanas. Iya. Itulah gunanya perwira adat tadi. Jadi di adat di namuan ikoko adalah sitina. Dulu mereka kalau di kecilnya orang ndak sitina, jadi ndak pajan ndak sitina berang warna mereka. Jadi sitina ko memang wujudnya membentuk akhlak gitu. Sesuai yang disuruh kamu. Adab awak ya menurut ya. Adab awak. Kepribadian awak itu memang dibentuknya sejak kecil. Kalau katanya mau mana tuh? Urutannya mah mata itu tuh mana tuh? Tadi itu sambah jutita, tarati jemu jili nomor 2. Betul. Adab jo sopan. Lelo jo tampan, adab jo sopan. Memang betul. Itu urutannya tuh. Iya. Ikoko mungkin bisa kita ceritakan di lain kesempatan, tapi contohnya betul kalau ada tuh. Lelo jo tampan tadi. Lelo jo tampan. Lelo itu kan kemampuan seseorang tadi itu nampak dari wajahnya, dari penampilannya. Kok hebat bananya kalau tampannya tidak bagus,
ndak rancak ya percuma aja. Contoh mereka ya boleh kita yang tak mau santiang benar lambonya kecil pada tua tapi kupiahmu tak ada tu tak mungkin pada tua ndak lu tampannya kan kira-kira kan itu pada tua tampan lu je tampanku memang perlu pada tua itu contoh kita. Iya. Mungkin itu pada tua mungkin lain kesempatan kalau memang bisa wak cerita beko dia kesempatan ya Allah kita sambung lo baanan tarati mujili lelo jo tampan ada kesopan jadi. Nah, insyaallah betul. Jadi dan Sanak Minang ampe pembelajaran di surau ko yang pertama tu tarati jemu jilih yang Sambah pertama jutita. tu sambah jutita ya mak ya sambah Sambah jutita jutita ya. sambah jutita tarati jemu jilih lelo jo tampan adab sopan. Tadi kita lah membahas cuma retak Penghulu Marajo. Poin nomor 1 sambah jutita. Jadi sambah ko tadi adalah apa yang kita pikiran dan untuk kita sampaikan ke seseorang. Dalam konsep berpikirnya dikatakan sambah. Lah keluarnya yang tua baru dikatakan titah. Jadi di ranah Minangko dari sesuatu memang dari ketik-ketik dari dini anak-anak kita ko lah dididik di mamaknya, di orang tuanya sebenarnya cara berkomunikasi dengan menggunakan akhlak yang baik. Itu kira-kira dia ya. Iya maratua mungkin maratua sakete perlu mau sampai di siku mungkin cerita aku satagu aye di urang sedang wih di Panegarang. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja maratua. Amin. Mungkin itu saja maratua. Jadi dan Sanak Minang kita cukuian untuk kini. Insya Allah minggu besok kita sambung. Silahkan kirimkan komentarnya, saran dan masukannya ke link di bawah ko. Mudah-mudahan atau ada nantakana di dunsana kita nan jauh di rantau. Kira-kira topik yang kita bahas di Mertua Penghulu Marajo. Itu kira-kira Mertua. Ya boleh. Insya Allah bisa kita berbagi ya. Jadi dan Sanak Minang kami pamit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mertua Penghulu Marajo. Sama-sama.